Nah ini kejadian baru-baru ini nih dari 2021. Gue baru masuk kerja kan di PT di kawasan MM 2100. Oke. Ya, di Cibitung. Gue shift 3 jam 2 malam. Situ ada trouble kan. Kayak pompanya itu kayak trouble lah, kayak nggak ngangkat lah untuk supply ke dalam gitu kan. Gue telepon tuh, gue balik dulu ngambil handphone. Gue telepon, "Mas, di mana?" "Di kantor, Ci. Bantuin saya dong, saya ada trouble nih. Pompanya mati gitu kan ya, nggak ngangkat mau suplai air." Ya udah sini dulu ke kantor gitu kan ya. Gue pengen ke kantor. Pas sampai TKP nih, ternyata ada dia. Gue sampingin tuh orangnya. "Mas," lama-lama hilang. Kaget gue. Itu kan di bawah itu kayak ada bak gede namanya gronteng, isinya air dari kawasan. Gue pengen ngecek, pakai senter kan gue giniin tuh. Nah di situ ada panel, kayak tombol-tombol gitu kan. Pas gue senter, gue lihat itu kaki bulu banyak banget. Serius tuh? Tinggi, atap PT kan tinggi ya. Udah tinggi lagi tuh. Oke, halo semuanya, balik lagi bersama gue Ajis di konten Kami Horor. Jadi pada episode kali ini, gue sudah kedatangan tamu besar nih. Oke, bisa diperkenalkan dulu sebelum kita mulai? Halo, nama gue panggil aja Eci. Eci. Nah itu aja. Eci. Iya. Dari mana nih? Dari Bekasi Timur. Touring dia ke sini. Oke, Ci. Jadi gue denger-denger nih lu punya banyak pengalaman kan? Iya, betul. Betul. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit dan gue denger ceritanya sih cukup menarik banget nih. Dan serem banget pastinya. Lu mau bawain yang mana nih? Gue mau bawain pas gue masih kecil. Mungkin yang gue suka ngeliat pas gue zaman kerja aja. Oh, oke, Iya. oke. Berarti basicnya lu bisa melihat hal-hal kayak gitu? Ya, gue gak pengen dibilang bisa ngeliat, tapi yang kenyataannya gue selalu ngeliat. Di mana gue di tempat yang baru, gue bisa ngerasain hal-hal negatif aja yang gue rasain gitu sih. Berarti lu bisa kayak sensitif lah ya? Iya. Lu bisa merasa di sini ada nih gitu? Iya. Oke. Lu kayak gini tuh maksudnya belajar kah atau turunan? Biasanya orang-orang kayak gitu. Kayaknya sih turunan dari bokap ya, almarhum. Oh. Iya. Kenapa emang bokap lo? Ya bokap juga punya punya pegangan mungkin dari bapaknya. Emang Iya. dari turun temurun. Iya. Oke. Oke, mungkin gak usah berbasa-basi lagi, kita dengarkan ceritanya dari Eci. Iya. Halo guys, nama gue Eci. Pengen cerita nih. Pas zaman gue masih TK lah. Oke. Ya kan banyak nih kan yang main bola gitu kan ya, pulang malam. Dan posisinya gue lagi tidur sama abang gue nih di depan TV. Bokap sama nyokap di kamar. Pas gue tidur, gue udah ngerasain hal yang gak enak kan. Gue tidur sekitar jam 3 atau setengah 4. Itu ada yang ngajakin gue main. Main? Gitu. Iya. Bener-bener main gitu? Iya. Ci, main yuk gitu? Ayo main keluar gitu. Ayo main keluar. Kayak gitu kan. Lama-lama gue bangun. Mata masih masih baru bangun kan. Masih setengah sadar kan. Gue bangun, tiba-tiba dari atas ada yang turun. Alah. Ada yang turun, kepalanya botak. Sosoknya kayak gimana? Anak kecil juga? Anak kecil, terus bawahnya kayak kain kafan gitu bawahnya. Serius lu? Celananya iya. Oh, berbentuk celana, bukan kayak dipakai kayak sarung gitu kan? Enggak, berbentuk kayak celana dalam gitu lah. Ah, iya, iya, cuma iya. bahannya tuh dari kain kafan itu. Dia turun dari atas, ngajakin gue main. Ci, ayo main gitu kan ya.
namanya juga bisa kenal gitu. makanya namanya gue takut kan. Gue tutup lagi muka pakai guling sampai keluar. Dianya keluar tuh nggak lama, besoknya nyokap ngecek duit udah hilang. Hilangnya berapa? Hilangnya sih tipis-tipis, Nggak langsung banyak gitu. nggak langsung banyak. Setahu gue kalau yang hilangnya langsung banyak tuh kayak buto hijau gitu, hilangnya langsung segepok. Kalau ini 200.000, 100.000 gitu. Berarti bisa dibilang itu sosok tuyul ya? Ya, cuma yang nggak habis pikir dia ngajakin gue main dulu, turun dari atas, itu pelan-pelan, turun langsung udah keluar. Turunnya tuh kayak gimana kalau bisa dideskripsiin tuh kayak biasa aja turun? Kayak biasa turun. Melayang berarti ya? Enggak, Gimana? injek tangga gitu. Oh, oke. Ya, udah habis itu gue SMP mau sholat maghrib. Kebetulan 5 rumah dari rumah gue kan belokan tuh. Yang rumah yang pojok ini udah lama nggak ditinggalin. Pas gue sholat maghrib aman aja nih. Cuma di punggung gue kayak udah merinding aja gitu kan. Pulang sholat maghrib dilempar mangkok gue dari dalam rumah kosong itu. Asli. Masalahnya ini kan rumahnya kosong. Iya ya. kosong. Nggak mungkin ada perabotan gitu. Gue dilempar mangkok dari dalam. Ya mau nggak mau gue lari, langsung gue cerita ke nyokap, mah habis sholat maghrib ada yang lempar mangkok gitu kan. Di mana? Rumah yang pojok, rumahnya Om Joko gitu. Seriusan iya. Yaudah kalau habis sholat maghrib langsung pulang aja buru-buru. Iya. Nah. Tapi yang dilempar aja tuh, nggak ada diketawain kah? Nggak ada. Nggak bujutin kah? Nggak. Nggak ada. Oke. Udah habis itu pas zaman gue SMA, anak-anak rumah kan suka pada main futsal. Nah waktu itu gue bilang ke temen gue, Han, gue minta minum dong. Yaudah masuk aja ke rumah gitu kan. Masuk ke rumah, dia ke kamar mandi, keluar kamar mandi, gue ngambil minum kan sama dia berdua. Kok ada kayak suara kik gitu, ya kan? Han, siapa gitu? Kikiknya ini ketawa. Iya ketawa kenceng gitu. Han, siapa? Nggak tahu, yang di luar kali lagi pada ketawa gitu. Udah kan? Gue keluar nih buru-buru. Depan pintu rumah dia baru dia cerita. Siapa, Ci? Lu denger gak? Iya gue denger. Siapa? Kuntilanak gitu. Asli langsung merinding sih itu kan. Lu, gue bilang ada yang ketawa nggak percaya sih. Iya gue percaya, gue denger ya tadi gitu kan. Ya udah, abis dari situ, gue kalau ke rumah dia selalu minta temenin mulu kalau ke atas gitu kan. Tapi untungnya nggak muncul gitu ya? Nggak muncul. Itu gue pas lagi ngambil minum, ya kan. Nah, abis itu sama anak-anak SMA gue makrab di puncak. Puncak, villa puncak. Iya, ketika udah pada capek nih, udah pada tidur nih, besok balik kan. Itu jam 2, jam 3 pengen pada tidur kan, habis pada nyanyi-nyanyi. Itu dari arah dapur ada yang ngetawain gue lagi. Itu kenceng banget. Yang denger itu 2 orang doang, gue sama temen gue. Pas besok paginya, gue tanya, lu denger gak? Iya gue denger gitu. Tapi langsung pada diem, kagak mau ngomongin. Karena emang tempatnya itu apa ya? Villanya kayak lorong-lorong gitu bentuknya. Oh, oke. Iya, banyakan yang sisi-sisi gelapnya. Tuh. Berarti apa ya? Teman lu mungkin juga nggak mau dibahas karena ini kali ya, apa takut jadi suges pada Iya benar. takut semua ini ya. Terus? Nah habis itu udah. Nah ini kejadian baru-baru ini nih dari 2021. Gue baru masuk kerja kan di PT di kawasan MM 2100. Oke. Ya, di Cibitung. Awal masuk 2021, 3 minggu pertama gue lagi kerja tuh shift 3. Shift 3 gue. Shift 3 itu berarti dari jam berapa sampai jam berapa? Shift 3 itu dari jam 12 malam start sampai jam 8 pagi. Oke. Nah, gue kan masih baru nih ya, butuh adaptasi sama tempat gitu kan. Karena gue kan baru pertama kali juga kerja di PT gitu kan.
gue lagi ngecek air, posisinya air itu ada di atas kan, jadi kita naikin air, diproses gitu kan. Gue naikin air ke atas, di belakang tempat kerja gue itu kayak gudang, gudang bahan-bahan kimia lah gitu kan. Ketika gue naik, di bawah tuh ada yang ngeliatin gue. Asli, serius? Iya, Lu hitam. Ngeliat, hitam. Seketika gue kaget ya. Anjir, apaan tuh gitu kan ya. Akhirnya dia kabur. Oh, dia lari? Iya. Kan gudangnya itu kan digembok. Ya udah dia lari, dia nembus situ. Asli. Besoknya gue sakit. Karena gue kaget mungkin ya. Gue ngeliat secara langsung gitu. Gue sakit, gue diurut tuh malamnya. Pulang pagi, ngerasain meriangnya sore, malamnya diurut. Besok kan gue harus kerja lagi tuh. Diurut. Udah dari situ berapa bulan kemudian, gue shift 3 juga. Berapa bulan kemudian, 2 atau 3 bulan kemudian kan, gue shift 3 jam 2 malam. Gue ngikutin temen gue dulu, ganti pipa. Kan gue kan ini ya mau tahu juga kan. Sebelum lanjut, maksudnya sorry gue potong. Lu di sana job desk-nya sebagai apa? Gue job desk-nya kan di bagian engineering. Cuma gue di bagian supply air buat produksi. Nah, terus? Abis itu gue ikut dia kan, Mas kemana? Mau ganti pipa di lab. Ikut dong Mas. Yaudah ayo gitu kan. Udah ngikut. Di situ kan gue ada apa? Di papan tulis itu ada keterangannya kan. 2 jam sekali mesti dicek. Takut ada trouble kan. Gue ikut dia. Abis itu gue ngecek di tempat bagian gue kerja. Pas gue ngecek, dia balik ke kantor temen gue ngecek, situ ada trouble kan, kayak pompanya itu kayak trouble lah, kayak nggak ngangkat lah untuk supply ke dalam gitu kan. Gue telepon tuh, gue balik dulu ngambil handphone, gue telepon, Mas di mana? Di kantor Ci, bantuin saya dong, saya ada trouble nih, pompanya mati gitu kan ya, nggak ngangkat mau supply air. Ya udah sini dulu ke kantor gitu kan ya. Gue pengen ke kantor, pas sampai TKP nih, ternyata ada dia. Siapa tuh? Gue nggak tahu. Padahal dia di kantor kan? Iya. Gue samperin, Mas, diem aja. Mas trouble ini, bantuin saya dong. Saya nggak ngerti gitu kan ya. Diem aja. Gue sampingin tuh orangnya. Mas, lama-lama hilang. Kaget gue. Hilangnya ngebling itu, kling langsung apa? Minggir. Kan jadi kayak ada toren air gede. Dia nyampingin gue. Lama-lama hilang, minggir hilang. Pas gue cari di belakangnya, udah nggak ada. Gue kaget kan. Baru gue ke kantor. Mas tadi saya ngeliat Mas di sana gitu. Apaan, orang saya lagi di sini lagi ngopi, diketawain tuh di kantor gue. Si Eci abis ada demit atau gitu kan. Wah, anak baru gitu. Iya gitu kan. Udah. Abis itu besoknya masih shift 3. Shift 3 kan dua kali. Shift 3 pada pengen ganti lampu di ruangan HRD kalau nggak salah. Pada pengen ganti lampu, Mas saya ikut lagi dong gitu kan. Kemana? Ruangan HRD gitu kan, biar gue tahu juga kan ruangan-ruangannya. Gue ngikut, habis itu, Mas bentar ya, mau ngecek air ya. Kebetulan dia pengen ke kantor lagi, pengen ngambil alat yang ketinggalan. Gue ngecek, itu kan di bawah itu kayak ada bak gede, namanya gronteng, isinya air dari kawasan. Gue pengen ngecek, pakai senter kan gue giniin tuh. Nah di situ ada panel, kayak tombol-tombol gitu kan. Pas gue senter, gue lihat itu kaki bulu banyak banget. Serius tuh? Tinggi, atap PT kan tinggi ya. Udah tinggi lagi tuh. Di situ gue langsung. Itu baru kakinya doang? Iya, anjir, gue kabur di situ. Gue kabur, gue nyamperin temen gue pas banget pengen keluar kan. Mas saya ngeliat orang hitam gede, gitu kan ya. Di mana di situ? Saya udah 3 tahun lebih di sini nggak ngeliat, kamu baru 3 mingguan udah ngeliat gitu kan ya. Saya nggak tahu gitu kan ya. Kamu punya pegangan? Saya nggak tahu gitu kan ya. Terus ya udah ditemenin sama dia kan. Ditemenin.
kamu lihat di mana? Di sini. Ya udah ntar saya temenin aja kalau pengen ngecek. Ya udah dari situ kerja udah mau 1 tahun kan. Abis maghrib ceritanya. Abis maghrib, sholat maghrib biasanya kan orang-orang shift 2 itu kerja dari jam 4 istirahat jam 6. Jam 6 itu kan pada makan, sholat maghrib kan ke musola ya. Selesai sholat maghrib, jam 7 udah pada bubaran, udah pada masuk ke bagiannya masing-masing. Gue ditelepon sama manajer gue. Oke. Ci di mana? Di WTP gitu kan ya. Tolong ambilin laptop dong. Di musola ketinggalan laptop saya. Pas banget itu hari itu gue nggak bawa charger. Itu apes banget itu. Nggak bawa charger, itu tinggal 3% handphone, ditelepon kan. Hujan-hujan tuh gerimis. Gue ngambil laptop. Gue bawa laptopnya. Kok ada yang main bedak bayi? Maghrib jam 7 habis maghrib tuh. Main bedak bayi? Iya, asli. Itu toilet musola, depannya kan parkiran mobil. Itu bau bedak bayi di situ. Oh, bau. Iya, bau bedak bayi. Siapa yang main bedak bayi coba? Masa emas main bedak bayi? Gak logis. Terus? Ya udah kan. Tapi nggak ada sosoknya kayak gitu. Gak ada, itu bedak bayi pekat banget baunya kan. Abis itu gue nganterin laptopnya ke pos security, gue balik lagi, besoknya gue sakit lagi. Berarti lu setiap ngalamin kejadian kayak gitu? Iya, ini ya? iya, itu yang sakit yang kedua ya. Abis itu gue kerja lagi, shift 2 lagi tuh, berapa bulan kemudian shift 2 lagi, gue abis makan tuh kan, Shift 2 apa shift 3 nih? Shift 2. Shift 2 ini dari jam berapa? Shift 2 yang dari jam 4 istirahatnya jam 6. Nah jam 7 gue mulai kerja lagi tuh. Oke. Jam 8 gue lagi matiin buat naikin air kan ke atas buat proses, gue matiin. Dari ujung ada yang ngeliatin gue, itu tinggi gede. Sosoknya kayak gimana? Seatap. Oke, hitam. Bukan yang kayak sebelumnya tuh yang buluan, ini hitam. Hitam doang? Iya, hitam gede. Gue ngintip begini kan, gak hilang. Gini lagi, gue ngintip lagi, masih ada. Gue ambil senter kan, gue kelilingin tuh musola. Lu Iya, gue samperin. Gue kelilingin, nggak ada. Asli, habis maghrib. Itu merinding gue nih. Udah kan, udah dari kejadian itu, gue shift 3 lagi. Shift 3 lagi, di bagian belakang tuh deket lab ya, dia ada pohon kayak tanaman lah begini gitu kan ya. Itu kan kayak blowernya AC ya yang ditaruh di luar kan. Dia kan kalau nyala kan nyemburnya kenceng tuh kalau di PT kan. Ini posisi mati, gua jalan, itu pohon goyang-goyang. Ah, serius? Serius, itu pohon goyang-goyang, nggak sekali 2 kali. Wah anjrit, gue bilang temen gue, ternyata temen gue lihat, akhirnya pohon itu diikat tanaman itu. Diikat? Iya diikat ke tiang biar dia nggak gerak-gerak lagi. Oke, biar nggak ada gangguan-gangguan kayak gitu. Iya, udah. Abis itu ada inilah project orang PT gue pengen bangun cooling water. Cooling Water tuh apa nih? Mungkin ada yang belum tahu di sini. Cooling water itu kayak semacam apa ya, tower dari air kawasan nih, nanti airnya tuh jadi dingin gitu. Itu otomatis proses di situ. Abis itu ini ada sebelum project ini berjalan, ada pohon namanya pohon matoa. Itu kayak pohon beringin gede banget. Oke. Ya kan? Lebih gede dari beringin atau gimana? Ade-adeannya lah gitu. Okay. Pokoknya hampir sama, itu tinggi banget. Sebelum ditebang, maksud gue kan ini ya lebih baik disyaratin dulu ya. Minta izin atau gimana ya? Iya kan. Habis itu ditebang lah. Tebang. Habis ditebang, udah kan proses berjalan, dibikin pondasi tuh. Dibikin pondasi, ada 3 pondasi. Waktu gue shift 3, gue pengen ngecek yang toren yang di belakang tuh, di belakang lab.
Itu gue nggak tahu kenapa, itu gue ngeliat kuntilanak lagi duduk. Gimana sih cewek duduk gini kan? Cuma ngadepnya ke lab. Yang bekas dia pohon yang ditebang itu dibikin pondasi, di situ dia duduk. Berarti posisinya ngebelakangin lu. Ngebelakangin gue. Gue lewat ngecek air, gue balik masih ada. Terus gue iseng videoin pas gue lagi jalan. Pakai di videoin lagi. Terus Tapi gue nggak videoin itu si Mbak Kuntinya, gue ngevideoin pas gue lagi jalan ke arah base camp gue. Pas gue setel pakai headset, di video gue ada yang suara nyanyi. Aduh, merinding gue. Asli. Nyanyi apa ya? Kayak gimana ya? Senandung gitu. Ya gitu-gitu dong. Yaudah, habis itu besoknya gue ngomong ke orang engineering kan. Saya habis ngeliat kuntilanak tadi malam gitu kan. Ternyata yang jaga di belakang teman gue, bagian engineering kan, jagain boiler. Dia ngeliat juga. Mungkin sosok yang sama. Iya, gak lama siangnya ada yang kesurupan. Di lab itu iya. Kesurupan apa nih kira-kira? Nggak tahu lebih jelas. Nggak tahu sih. Ada yang ngomong, Des, gitu kan. Ci, ada yang kesurupan di mana? Di lab. Berarti yang saya lihat tadi malam dong. Asli. Terus yang cerita terakhir kemarin, baru banget kemarin. Baru nih kemarin nih? Iya. Baru banget kemarin gue berangkat shift 3. Ya kan? Baru banget shift 3. Gue bawa motor tuh jam 11 sampai kawasan tuh jam 11.25 lah. Itu ada PT Denso kan. Gue lewatin situ, gue belok. Nah kebetulan yang jalanan lurus itu sepi. Gue belok, gue bawa motor jalan pelan-pelan kan. Karena nyantai aja lah. 11.25 kan gak telat. Sampai PT paling 11.30, 11.35. Gue bawa motor. Gue kan iseng ya, ngeliat kaca spion. Di belakang gue emang ada motor Beat. Lampunya kan putih terang ya. Gue lihat, gue pakai hoodie hitam. Gue kira hoodie gue. Kok kaca spion gue penuh hitam ini. Terus yang lampu Beatnya nggak kelihatan tiba-tiba kan. Iya. Gue ke depan lagi nih, ke depan. Gue lihat spion lagi, udah hilang Beatnya baru nyalip gue. Anjrit, itu hitam gede banget. Berarti apaan ya? Lu nggak berani noleh ya? Enggak, gue liat spion, habis liat spion, liat depan, liat spion lagi udah hilang. Udah itu dong. Terakhir kemarin baru. Berarti sampai nutup begitu kan berarti gede banget ya? Makanya gede banget. Sampai gue ceritakan ke cewek gue bilang ya, mau denger cerita nggak? Cerita apa? Mau denger nggak? Cerita horor? Iya, gitu kan. Tadi pas berangkat kerja, liat spion. Ada hitam gede gitu kan. Terus gimana tadi dikhawatir, terus gimana? Ada yang berat nggak tadi gitu kan? Nggak ada, aman gitu kan ya. Ya udah dari situ doang cerita terakhir gua. Untung maksudnya kayak nggak mencelakakan gitu. Nah itu. Takutnya kan kayak gitu ya. Gitu doang. Berarti dia istilahnya numpang lewat mungkin ya? Nggak kayak... Malam minggu sih kayaknya. Nggak ada yang ngajak jalan. Iya. Lagi nyari cewek ya. Oke, mungkin kita tutup aja kali ya. Iya. Cerita terakhir berarti? Iya, cerita terakhir. Oke. Mungkin segitu aja dari kami Horor episode kali ini. Buat kalian yang punya pengalaman mistis lainnya, bisa kirim aja cerita kalian. Bisa DM di Instagram gue atau bagiin ceritanya di email gue. Nanti gue cantumin di deskripsi di bawah. Ci, gue minta tolong nih. Yang nonton suruh subscribe. Halo, nah kawan-kawan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Yoi, karena subscribe itu gratis. Ya mungkin segitu aja dari kami Horor episode kali ini. Thanks for watching this video and see you. Bye-bye. Bye.